Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufti Mahendra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kapitalisme di Era Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Salsabila Asri Kuncoro dengan NIM 100. Selanjutnya, Dilarili Lisubekti dengan NIM 101. Ika Putri Pertiwi Ningrum dengan NIM 108 dan Srihartati dengan NIM 127. Latar belakang kapitalisme di era globalisasi adalah fenomena di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi barang serta jasa berkembang pesat melalui integrasi pasar global yang didorong oleh kemajuan teknologi. Perusahaan multinasional memainkan peran kunci dalam ekspansi ini dengan memindahkan operasi mereka ke berbagai negara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Proses ini difasilitasi oleh kemajuan dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi, yang membuat perdagangan dan investasi lintas batas menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, apa itu kapitalisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kapitalisme adalah sistem perekonomian di mana faktor produksi utama dipegang oleh individu atau perusahaan swasta untuk mencapai keuntungan. Sistem ini ditandai dengan kepemilikan pribadi atas modal dan alat produksi, serta ditentukan oleh pasar bebas dalam menentukan harga barang dan jasa. Ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu. Ciri yang kedua, yaitu hak milik perorangan diakui. Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa mempedulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama. Yang ketiga yaitu kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Oleh karena itu, semua pemilik bisnis dan masyarakat umum bisa melakukan semua kegiatan ekonomi dengan lancar bebas. Ciri yang keempat yaitu bebas berkompetisi. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis, di mana mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli. Begitupun sebaliknya, para pembeli dapat saling bersaing dalam memperoleh harga terbaik. Yang kelima, harga sebagai penentu. Sistem ekonomis kapitalis menetapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur, sebab mekanisme pasar akan menentukan harga keseimbangan baru dengan sendirinya. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ika. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif kapitalisme. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kapitalisme telah membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di banyak negara, memungkinkan peningkatan pendapatan per kapita dan mengangkat banyak orang dari kemiskinan. Yang kedua, inovasi kemajuan teknologi. Persaingan antara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mendorong inovasi teknologi yang terus-menerus. Ini menghasilkan produk dan layanan baru yang meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, kebebasan ekonomi dan pilihan hidup. Kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih pekerjaan, berinvestasi, dan mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa campur tangan yang memulai perusahaan berlebihan dari pemerintah. Selanjutnya, dampak negatif kapitalisme.
Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial yang tidak adil. Kapitalisme seringkali menghasilkan ketimpangan yang signifikan antara orang kaya dan miskin, serta antara negara-negara maju dan berkembang. Ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan politik. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, beberapa perusahaan mungkin memanfaatkan tenaga kerja dengan memberikan upah rendah atau kondisi kerja yang buruk. Yang ketiga, dampak lingkungan yang merusak. Dorongan untuk pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan polusi lingkungan. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan globalization artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi yang didukung perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas. Selanjutnya, faktor penyebab proses globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Adanya perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian berdampak pada mudahnya transaksi keuangan yang terjadi di seluruh negara. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Penyebab kedua terjadinya globalisasi adalah karena terjadinya banyak kerjasama internasional yang memudahkan terjadinya transaksi keuangan sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai negara. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Sistem transportasi yang semakin maju menyebabkan masyarakat mudah dalam berpergian ataupun mengirimkan barang meski berpisah jarak yang sangat jauh. Yang keempat, ekonomi terbuka. Selanjutnya, era globalisasi yang terjadi karena negara-negara di dunia mulai terbuka dalam bidang ekonomi, sehingga terjadinya perdagangan global yang menyebabkan berbagai macam produk saling bertukar menukar. Sini saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Lalu yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Yang selanjutnya, adaptasi etos kerja dan kemandirian. Lalu, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri. Lalu, operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Lalu ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, kesenjangan sosialisasi. Yang keempat, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Lalu, pendekatan globalisasi. Pendekatan globalisasi adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan mengelola proses integrasi global di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pendekatan ini dapat melibatkan analisis tentang bagaimana negara-negara, perusahaan, dan individu saling berinteraksi dan saling bergantung dalam konteks global. Lalu, contoh pendekatan globalisasi. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Contohnya, pembentukan perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA atau North American Free Trade Agreement atau Uni Eropa. Yang kedua, pendekatan teknologi. Contohnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial yang memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara real time. Yang ketiga, pendekatan budaya. Contohnya, penyebaran budaya populer seperti film Hollywood, musik K-pop, dan makanan cepat saji global seperti McDonald's. Yang keempat, pendekatan politik. Contohnya,
partisipasi negara dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang kelima, pendekatan sosial. Contohnya, mobilitas tenaga kerja internasional di mana pekerja dari berbagai negara berpindah tempat untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Lalu ada dampak sosial kapitalisme global. Yang pertama, kesenjangan sosial. Lalu yang kedua, pola konsumsi dan budaya. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat, urbanisasi dan disparitas regional. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Lalu ada dampak ekonomi kapitalisme global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, investasi asing langsung. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Lalu yang keempat, dominasi perusahaan multinasional. Lalu yang kelima, perdagangan bebas dan kompetisi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peran kapitalisme pendidikan dalam globalisasi. Kapitalisme pendidikan, menurut Francis Wahono 2001, berarti arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri, pertahanan ekonomi lama dari sebagian besar rakyat seperti pertanian, perkebunan rakyat, pertambangan rakyat, dan perikanan rakyat dijadikan tinggal untuk memberikan pelayanan berupa tenaga kerja murah X sektor primer, tanah, dan makanan untuk buruh sektor industri. Mengapa industrialisasi? Sebab pasar selalu mencari nilai tukar produk yang tertinggi. Nilai produk yang tertinggi secara relatif adalah dari segi teknologi dan pengetahuan lebih unggul. Itu adalah produk hasil karya negara-negara bermodal besar. Itu yang menjajah pasar negara berkembang maupun menjajah sistem nilai tukar barang. Akhirnya juga menjajah secara nilai tukar mata uang yang terkait dengan sistem Bretton Woods, yakni IMF dengan SDR-nya dan World Bank dengan kredit pembangunannya, yang pada gilirannya diikuti dengan hutang, yang terakhir dengan perangkap hutang dari negara-negara maju maupun bank-bank negara maju terhadap negara berkembang. Perangkap hutang menjadi pengendalian empuk dari negara dan pemain negara maju, juga karena mereka memberikan hutang pada rejim dan penguasa negara berkembang yang korup. Itulah globalisasi, perdagangan, ilmu teknologi, sistem hukum, keuangan, kebijakan ekonomi, kebijakan industrialisasi yang mengorbankan pertanian dan politik, serta pola hidup dan konsumsi. Selanjutnya, struktur kapitalisme global. Struktur kapitalisme global membuat perusahaan-perusahaan besar menjadi pemain baru yang berpeluang bagi perusahaan vis negara. Dalam konteks penelitian ini ialah Facebook vis pemerintahan Amerika Serikat. Facebook merupakan perusahaan teknologi terbesar yang ada pada tanggal 18 Juli 2019 mengeluarkan berita mengenai peluncuran mata uang digital atau cryptocurrency terbaru yang bernama Libra. Pemberitaan ini menuai respon berbagai pihak negara, khususnya Amerika Serikat yang menolak penggunaan mata uang digital Libra dari Facebook. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam sistem moneter dunia. Selain itu, Amerika Serikat merupakan negara yang berada di pusat jaringan perdagangan internasional
dan keuangan seharusnya menerima penggunaan mata uang digital. Libra yang dinilai memiliki kelebihan dibandingkan mata uang digital lainnya, apalagi evolusi uang yang tidak dapat terelakkan sejalan dengan pendapat dari Christine Lagarde, Direktur Pelaksanaan IMF, yang memaksakan bank sentral untuk beradaptasi dengan angin perubahan yaitu mata uang digital. Nah, mata uang digital merupakan salah satu hasil dari produk kapitalisme yang sejalan dengan pandangan Amerika Serikat yang memegang kapitalisme. Nah, kapitalisme itu kapitalisme liberal. Amerika Serikat seharusnya menerima penggunaan mata uang digital liberal. Namun, pada kenyataannya menolak penggunaan mata uang digital liberal yang penulis analisis dengan menggunakan konsep struktural power dari Andrich dengan menggunakan konsep Pustosvili-Voskich dan Frederick Kremer. Mereka memandang bahwa kekuatan struktural adalah hubungan antara barang goods dan kebutuhan nets dalam analisis penolakan AS terhadap mata uang digital Libra dengan analisis Libra sebagai material goods dalam bisnis dan investasi AS, ditemukan bahwa Libra yang memberi manfaat dengan sistem blockchain sebagai infrastruktur yang dianggap sangat aman, terukur, efisien, dan andal belum mampu memenuhi kebutuhan Amerika Serikat. Walaupun Facebook telah berjanji apabila diterima dan memacu bank sentral untuk memperkenalkan proyek cryptocurrency untuk mereka sendiri, selain itu Libra akan membantu AS dalam adaptasi cryptocurrency sesuai dengan anjuran IM. Dapat disimpulkan bahwa kapitalisme dalam konteks globalisasi menghadirkan dinamika ekonomi yang kompleks. Sistem ini menandai dominasi kepemilikan pribadi terhadap alat produksi dan distribusi, diperkuat oleh integrasi pasar global melalui teknologi modern. Dalam perkembangannya, kapitalisme global memberikan dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, inovasi teknologi, dan kebebasan ekonomi individu. Namun, dampak negatifnya tak kalah signifikan, termasuk ketimpangan ekonomi yang memperdalam kesenjangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan yang serius. Globalisasi sebagai pendorong kapitalisme juga menghadirkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini memungkinkan interaksi yang lebih luas antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga budaya populer. Namun sisi negatifnya terlihat dari pola hidup konsumtif, kehilangan nilai-nilai budaya lokal, dan risiko meningkatkan kesenjangan sosial. Untuk menghadapi tantangan kapitalisme global diperlukan kebijakan yang bijaksana dan inklusif, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didukung oleh keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat sambil mengoptimalkan manfaat dari integrasi global untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang kapitalisme di era globalisasi adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan berkelanjutan lingkungan di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.